Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi pemikiran-pemikiran luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Bersama saya, Zakia Arfan, dan sudah hadir para narasumber luar biasa malam hari ini di Visi Negarawan. Sudah ada Profesor Dr. Ermaya Suradinata, Dewan Pakar BPIP. Selamat malam, Pak Ermaya. Selamat malam, Mbak Zuki. Selamat malam. Dan juga sudah ada Pak Sukidi, PhD, pemikir kebenekaan sekaligus alumnus Universitas Harvard Amerika Serikat. Selamat malam, Pak Sukidi. Malam, Mbak Zuki. Dan juga sudah ada Fahri Ali, intelektual. Selamat malam, Pak Fahri. Malam, alhamdulillah. Selamat datang kembali di Visi Negarawan. Dan pemirsa, apa tema bahasan kita pekan ini? Berikut akan kami hadirkan rangkumannya. Perang fisik memang masih terjadi hingga saat ini. Di permukaan, perang di Ukraina adalah konflik perebutan wilayah. Namun perang di Ukraina merupakan perang ideologi, lomba dominasi antara negara Barat dan Rusia saat NATO berupaya meluaskan pengaruh dan kehadiran militernya. Tidak salah jika orang bijak mengatakan sejarah selalu berulang. Pasca Perang Dunia Kedua, geopolitik global terpecah dalam dua dominasi pengaruh, yaitu Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Saat dunia terbelah di antara dua arus ideologi utama, yaitu liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme komunisme, Bung Karno berpidato di PBB dan menawarkan Pancasila. We call this something Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. First, belief in God. Second, nationalism. Third, internationalism. Fourth, democracy. Finally, the last sila, the ultimate pillar, is social justice. Benturan ideologi menjadi cikal bakal Perang Dingin yang berlangsung puluhan tahun. Dalam Perang Dingin, Blok Barat mendanai dan mempersenjatai gerakan anti-komunis dan kelompok sayap kanan di seluruh dunia. Begitu pula dengan Blok Timur yang membantu pendirian Partai Komunis dan revolusi sayap kiri global. Bung Karno, dia berpidato pada tahun 1960, tepatnya mungkin tanggal 30 September kalau saya tidak salah, di depan forum PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Apa hal yang perlu kita segaris bawahin? Bung Karno menawarkan Pancasila untuk menjadi kesepakatan pandangan hidup bersama bangsa-bangsa yang ada di dunia. Pancasila bukan hanya sintesa dari ideologi-ideologi besar dunia, namun kristalisasi dari tradisi, budaya, dan falsafah kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila berbeda dari gagasan intelektual Inggris Anthony Giddens yang menawarkan gagasan jalan ketiga yang hanya mencuplik aspek positif sosialisme dan kapitalisme. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Sebagai ideologi yang jadi panduan, Pancasila terus menghadapi tantangan zaman. Perang zaman now sudah meninggalkan hard power, namun menggunakan pola infiltrasi. Perang proksi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kerusuhan akibat konflik horizontal misalnya.
penyebaran paham radikalisme dan anti-Pancasila, penyebaran hoaks untuk mendistorsi informasi, memantik keresahan melalui isu sara, pemaksaan ideologi lain sebagai dasar negara, memancing sentimen antar agama melalui terorisme. Intinya, segala cara dilakukan untuk melemahkan sebuah negara dan bangsa dari dalam. Bagaimana peta ideologi di era globalisasi? Dengan kemajuan teknologi dan jaringan komunikasi, masyarakat mudah sekali terpapar infiltrasi informasi. Itulah sebabnya negara maju seperti Prancis dan Tiongkok mengembangkan tentara cyber untuk melawan perang persepsi dan penyebaran ideologi menyimpang. Perang ideologi di era globalisasi itulah yang menjadi tema Visi Negarawan pada malam hari ini. Langsung saja kita akan berdiskusi. Saya ingin ke Pak Fahri. Pak Fahri, penetrasi internet di Indonesia ini luar biasa. Kemudian, apakah kemudian kita mampu begitu Pak Fahri untuk menghadapi perang sibernetika? Itu harus punya kemampuan teknikal ya untuk menjawabnya gitu. Tetapi secara konseptual, perkembangan internet itu sebenarnya telah menciptakan otonomi individual atas ya otoritas-otoritas tradisional sebelumnya gitu. Nah, otoritas tradisional itu bisa para bangsawan di masa lalu, bisa ya para pemimpin agama juga di masa lalu, tetapi bisa juga negara gitu. Atau even partai-partai politik gitu. Nah, saya mengemukakan ini itu atas dasar konsep apa yang dikatakan oleh Benedict Anderson tentang imagined community. Jadi ketika percetakan muncul, kemudian buku-buku muncul, maka persebaran gagasan itu tidak lagi bisa dikontrol oleh kekuatan-kekuatan tradisional pada masa itu. Nah, internet di dalam konteks ini adalah sebuah leap forward yang radikal, yang meninggalkan buku, yang menyebabkan kemudian kita punya akses untuk menyampaikan gagasan-gagasan kita sendiri, gitu. Tanpa harus misalnya masuk ke Metro TV, tanpa harus masuk menjadi penulis artikel di surat-surat kabar, di majalah-majalah, gitu. Itu yang saya maksud dengan otonomi individual, gitu. Nah, karena itu bersifat chaotic gitu. Jadi ada anarki yang berkembang di sana itu gitu. Nah, di dalam konteks yang lebih lanjut, kemudian siapa yang menguasai alam pikiran dari ya dunia internet yang sekarang berkembang menjadi dunia digital, itu kemudian yang mampu ya berpenetrasi terhadap sistem gagasan. Gitu. Nah, sistem gagasan itulah yang kemudian terasa kian lama kita tidak bisa mengontrol gitu. Sampai kemudian ya soal Tanah Abang ya itu TikTok dilarang langsung berjualan di sana itu. TikTok di dalam fenomena ini adalah pertarungan antara otoritas negara dengan otoritas digital gitu. Jadi sekali Anda mengontrol kekuatan digital, sekali kemudian Anda akan mengontrol kekuatan-kekuatan yang disisakan oleh negara. Bahkan kemudian juga encroachment gitu, menggerogoti otoritas-otoritas yang dimiliki oleh negara gitu. Nah, terakhir ya, supaya nanti Pak Ermaya bisa melanjutkan, yang terakhir akibat lebih lanjut ya adalah munculnya sebuah masyarakat yang terjadi pendangkalan intelektual gitu. Karena kebenaran yang mereka munculkan misalnya adalah kebenaran-kebenaran ya artikulat di permukaan. Gitu. Kebenaran-kebenaran yang berada di permukaan lalu kemudian tidak ada yang substansial. Gitu. Nah, di dalam konteks postmodernism itulah yang disebut dengan simulacra, gitu. Simulacra itu ya tiruan di atas tiruan sebuah gitu. Jadi kalau Anda pergi kemana-mana dengan membawa misalnya
para artis dan segala macam, maka artis itulah yang membentuk ya makna di hadapan rakyat. Oke. Tapi itu adalah simulakra. Baik. Jadi bukan esensi dari kehidupan itu sendiri. Jadi intinya pengaruh yang kuat dari individu itu bisa mempengaruhi juga begitu ya, sangat besar dan pengaruhnya. kontender terhadap otoritas tradisional. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Ermaya. Pak Ermaya, kalau kita melihat ideologi kita Pancasila begitu, apa sebenarnya keunikan Pancasila dibandingkan ideologi lainnya di dunia? Sebenarnya kita bisa melihat sejarah di mana lahirnya Pancasila itu satu pintu, di mana Pancasila itu memang betul-betul lahir digali dari budaya bangsa dan karakter bangsa Indonesia sendiri, bukan mengambil dari budaya bangsa lain. Oleh karena itu memang punya keunggulan yang tidak bisa diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Walaupun misalnya Anthony Sekjen PBB kita ya mengambil tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai visi bangsa-bangsa di dunia, tanggal 9 September bulan ini kemarin menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bisa digunakan sebagai visi bangsa di negara-negara dunia ini. Itu sebenarnya diambil dari Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri sebenarnya adalah merupakan suatu ideologi yang memang tidak lahir begitu saja, karena itu adalah suatu pandangan yang terlahir karena kebutuhan bangsa saat itu di era di mana kolonialisme begitu kuat menekan bangsa Indonesia. Dan itu ada semacam infiltrasi yang kuat sehingga ada semacam proxy challenge yang dikembangkan oleh para kolonialis pada Indonesia, sehingga perlu ada pemikiran-pemikiran bagaimana untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia itu menguat dengan katakan di sini kedaulatan dalam konteks politiknya, kemudian juga dengan bagaimana ekonominya dibangun sehingga dia tetap pada dasar budaya bangsa itu sendiri. Nah, inilah makanya diperkuat oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sekarang ini, BPIP, yang diketuai oleh Ketua Dewan Pengarah Ibu Mega dan kepalanya adalah Bapak Profesor Dr. Yudian Wahyudi. Ini adalah bentuk daripada implementasi saat ini untuk menghadapi transnasional yang sangat masif memasuki ke Indonesia yang tanpa melihat umur. Baik. Mulai dari umur yang paling muda sampai dengan sistem digital tadi oleh Pak Fakhri itu masif, transformasi itu membuat mudah dimulai dengan permainan dingdong, TikTok dan sebagainya, tapi di dalamnya adalah masuknya ideologi. Nah, ini ternyata dengan BNPT kita sudah kerjasama, ternyata sudah terpenetrasi. Investasi ini sudah ada, dan ini yang saya sebut dengan perang ideologi modern sekarang dengan informasi teknologi yang masif. Berarti memang sebenarnya ideologi kita itu cair begitu ya, bisa mengikuti dengan perkembangan apa yang terjadi pada saat ini, tidak hanya seperti pada masa waktu kemudian dibentuknya begitu ya Pak. Nah, tentu itu sebagai dasarnya, tetapi bagaimana dinamika daripada nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan kondisi zamannya itu relevan. Baik. Bahkan sekarang dunia pun bisa ikut mencontoh Pancasila. Ini menjadi hal yang menurut saya justru itulah mengapa manifesto politik tahun 1945 begitu menguat untuk memberikan visi bangsa-bangsa yang dituangkan dalam bentuk non-blok, negara non-blok untuk jalan tengah daripada blok barat dan blok timur. Baik, terkait nilai-nilai Pancasila, saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, apakah nilai-nilai Pancasila ini mampu bertahan di borderless state ini, Pak? Saya kira mampu ya, karena seperti Bang Surya sebut dalam pidato pengantar tadi, Bang Surya Paloh saya kira merujuk satu momentum sejarah yang tak terlupakan. Pidato Bung Karno di sidang PBB 30 September 1960 dengan judul besar To Build the World New. Salah satu ada banyak poin penting tentu saja ya. Misalnya itu pidato di mana Bung Karno merujuk pada surat Al-Hujurat untuk memberikan satu penekanan bahwa
manusia kita semua diciptakan dari berbagai suku, agama, dan bangsa yang berbeda-beda agar kita saling mengenal satu sama lain. In order for you to know one another. Dan buat saya itu merefleksikan satu nilai Pancasila sebagai the ideology of diversity. Ideologi kebinekaan itu sendiri. Dan Bung Karno ketika memperkenalkan Pancasila, beliau merujuk pada delegasi yang dia ajak ke sidang PBB. Ada umat Islam, ada kalangan dari Protestan, ada buruh, petani, dan seterusnya. Itulah refleksi dari kebinekaan yang kami gali dari Bumi Pertiwi Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, pada momen yang begitu bersejarah itu, Bung Karno justru membantah pernyataan Bernard Russell yang memberikan satu analisis bahwa kemanusiaan sejagat ini dipengaruhi oleh dua ideologi besar. Pertama, ideologi The Declaration of Independence yang diproklamasikan oleh Thomas Jefferson, dan yang kedua ideologi yang dikumandangkan oleh Friedrich Engels, Komunis Manifesto itu sendiri. Manifesto Komunis dan Deklarasi Independen Amerika. Satu Thomas Jefferson yang kemudian menumbuhkan satu sistem kapitalisme di Barat, dan yang kedua The Communist Manifesto yang kemudian menjadi fondasi dari komunisme dan sosialisme itu sendiri. Dan Bung Karno dengan menyanggah pernyataan Bernard Russell ini ingin menegaskan bahwa Pancasila itu jauh lebih hebat dibanding dua ideologi besar itu. Ini kata Bung Karno. Dan saya kira dia benar dalam konteks bagaimana menumbuhkan satu ideologi yang fondasinya adalah gotong royong. Gotong royong untuk membangun kemanusiaan yang adil dan beradab di tengah cengkraman ideologi imperialisme dan kolonialisme yang begitu menghantui dan membelit negara-negara Asia, Afrika, dan seterusnya. Jadi Bung Karno ingin mengajarkan pada Barat, Anda tidak bisa terus-menerus melakukan kolonialisme dan imperialisme di dunia Asia dan Afrika. Kita harus membangun satu peradaban yang fondasinya adalah Pancasila, yang menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memberikan penekanan pada ketuhanan yang itu tidak ada dalam Komunis Manifesto. Dan seterusnya. Dan juga terakhir adalah memberikan penegasan pada pentingnya persatuan. Di tengah a very divided global society. Masyarakat dunia yang begitu terbelah karena ideologi yang saling bertentangan itu, sehingga ideologi Pancasila itu diproyeksikan oleh Bung Karno sebagai ideologi pemersatu, the ideology of unity itu sendiri. Bagi bukan hanya Indonesia tapi juga peradaban global yang bisa dikatakan sebagai paket lengkap begitu ya untuk ideologi Pancasila ini sendiri. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini Bapak-bapak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetapi kami juga ingin menunjukkan kami sudah melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Apakah pertahanan negara mampu mengatasi ancaman melalui teknologi informasi? Hasilnya 63% responden ini menilai pertahanan negara belum mampu mengatasi ancaman melalui teknologi informasi. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.